Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih dan solihah? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang proses manasik haji. Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima wajib dilakukan bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik fisik maupun harta. Untuk perjalanan haji terbagi menjadi 3 macam, yaitu haji tamattu, haji qiron, dan haji ifrad. Untuk kebanyakan haji dari Indonesia, yaitu haji tamattu. Haji tamattu adalah umroh dan hajinya terpisah sehingga membayar dam tamattu. Untuk jamaah haji yang datang langsung menuju Mekah, maka akan langsung melakukan umroh dengan niat umroh di mikot Yalamlam di atas pesawat, kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Sedangkan jemaah haji yang langsung menuju Madinah akan berihram dan niat untuk umroh di Zulaifah atau Bir Ali. Kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Rukun haji ialah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam. Berikut adalah rukun haji. Yang pertama ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan wajib haji ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan, sah hajinya, akan tetapi harus membayar dam. Berdosa jika sengaja meninggalkan dengan tidak ada uzur syar'i. Wajib haji diantaranya adalah: yang pertama adalah ihram, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga adalah mabit di Mina, yang keempat melontar jumroh ula, wusta, dan aqobah, dan yang kelima adalah tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Pagi hari sebelum menggunakan pakaian ihram, maka lakukan persiapan berikut seperti memotong kuku, mandi seperti mandi wajib, dan menggunakan wangian di badan bukan di pakaian ihram. Pakailah pakaian ihram yang terdiri dari 2 helai kain bersih, menggunakan sandal yang tidak menutup mata kaki, boleh menggunakan kacamata, alat pendengaran, tidak boleh menggunakan topi atau penutup kepala, boleh menggunakan payung. Untuk pakaian perempuan, menggunakan mukena seperti halnya ketika sholat, boleh berwarna putih atau warna lainnya, namun lebih baik berwarna putih. Tidak menggunakan cadar atau penutup muka, dan tidak menggunakan sarung tangan. Setelah itu berniat haji. Labbaik Allahumma hajjah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihillahi ta'ala. Perbanyaklah membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika jemaah haji telah berniat, maka jauhi perbuatan rafas, fusuk, dan jidal. Juga larangan yang dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, larangan bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit atau yang membentuk tubuh atau sebagian anggota tubuh seperti kaos kaki, menutup kepala dan muka, dan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kedua, larangan
untuk wanita. Yang pertama, menutup muka dengan cadar menggunakan 2 sarung tangan. Dan yang ketiga, larangan untuk laki-laki dan wanita, yaitu tidak jidal, fusuk dan rafas, kan parfum, tidak memburu hewan, tidak berjima, tidak mencabut atau mencukur rambut, tidak memotong kuku, dan tidak mencabut tanaman. Setelah berniat haji, maka jamaah haji bersiap pada tanggal 8 Zulhijjah untuk keberangkatan lebih awal ke Padang Arafah. Rukun haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dilaksanakan setelah matahari tergelincir atau tepatnya setelah menjalankan sholat zuhur. Dengan melaksanakan kegiatan, yang pertama didahului dengan mendengarkan khutbah wukuf. Sholat zuhur dan asyar berjamaah, jamak tadim asar, dilanjutkan dengan melaksanakan wukuf, memperbanyak talbiyah, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Wukuf diakhiri dengan sholat maghrib dan isya, jamak takdim dan qashar. Selanjutnya bersiap menuju Musdalifah. Jamaah berangkat menuju Musdalifah. Selama di Musdalifah, jamaah diharap membaca talbiyah, zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Mabit di Musdalifah cukup berada di sini walaupun sejenak. Bagi jamaah yang tiba di Musdalifah sebelum tengah malam harus menunggu sampai lewat tengah malam, mencari dan mengambil kerikil. Setelah lewat tengah malam menuju Mina. Sesampainya di Mina, memasuki kemah yang telah disiapkan sambil beristirahat menunggu pelaksanaan melontar jumroh sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Pada tanggal 10 Zulhijjah melontar jumroh Aqobah, kemudian memotong rambut atau bercukur atau tahallul awal. Saat melempar jumroh, gunakan tangan kanan dan menggunakan 7 buah kerikil yang telah disiapkan sembari mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Jumroh Aqobah, berangkatlah ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan wajib haji yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Tawaflah dengan sempurna, dimulai dari Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan disempurnakan dengan menjalankan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah melaksanakan tawaf ifadah, langsung menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Setelah melakukan sa'i, rukun haji yang terakhir yaitu tahallul atau bercukur. Ganti pakaian ihram dengan pakaian biasa sehingga larangan ihram tidak berlaku. Setelah itu berangkat ke Mina untuk melaksanakan mabit. Pada tanggal 11 Zulhijjah melakukan lempar jumroh di Jamarot. Lempar jumroh dilakukan yang pertama di Jumroh Ula, yang kedua Wusta, dan yang ketiga Aqobah. Masing-masing tiang dilempari 7 buah batu kerikil yang telah disiapkan dengan menggunakan tangan kanan dan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Pada tanggal 12 Zulhijjah melakukan prosesi lempar jumroh di 3 Jumarat, yaitu diawali dengan Ula, Wusta, dan Aqobah. Masing-masing Jumarat sebanyak 7 buah kerikil. Yang terakhir, dari Mina berangkat ke Mekah ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan bagi jamaah haji yang ingin meninggalkan kota Mekah.
Alhamdulillah telah selesai proses manasik haji. Semoga kita semua dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkunjung ke rumah Allah Baitullah. Amin. Itulah prosesi manasik haji kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.